Demikian untuk penanya tadi terkait usaha pupuk ya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali. Saya Pak. Sini. Ini yang tadi. Samping ini. Ini yang tadi. Assalamualaikum Bu ya. Nggak usah. Bagaimana hukumnya memuaskan suami secara online? Terima kasih. Ya. Jadi permasalahannya bukan di saat mohon maaf. Kita melihat mohon maaf aurat pasangan secara langsung saja halal. Melihat di gambar-gambar misalnya halal, akan tapi mohon maaf kalau gambar itu bahaya. Beberapa hari yang lalu ada seorang anak menemukan HP bapak ibunya dibuat, rupanya seorang anak ngerti hubungan suami istri bapak ibunya karena di video kan kebodohan ini. Anaknya melihat dia gambar itu sehingga anak yang rusak mentalnya hingga pengen ngintip ibunya mati dan seterusnya. Jadi jangan sampai Anda meninggalkan foto yang membuka aurat, video dan sebagainya. Apalagi mohon maaf kalau video call di share sama pasangannya, katanya tertinggal di mana. Nah, sekarang bermasalahnya bukan di saat kita melihat aurat pasangan. Selagi itu pasangan kita ada sah kita melihat auratnya. Akan tapi yang menjadi masalah di saat bangkit syahwat, gimana cara menyelesaikannya? Sebab mohon maaf, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, bahkan bisa jadi yang dikhawatirkan efeknya. Sebab syahwat itu adalah begini. Jika orang dengan kesibukannya yang positif terus, itu bisa menjadikan syahwat itu teredam secara otomatis. Kalau saatnya dibangkitkan pagi, siang, dan malam juga bangkit pagi, siang, dan malam. Seorang suami kalau dibangkitkan pagi, dia akan berbuat pagi, siang, malam. Tapi kalau dengan kesibukan perjalanan dan sebagainya, dia lupa sebulan pun, mungkin seminggu, tidak hubungan, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya dalam keadaan jauh begitu, bolehlah telepon yang mesra dan indah dan sebagainya. Kalau saatnya sampai buka-bukaan, membuka video, melihatkan anggota tubuhnya, secara hukum itu adalah melihat milik, melihat yang halal. Cuma yang jadi masalah bukan itu. Suami itu laki-laki normal, lalu bangkit syahwat. Bangkit syahwat, dan syahwat harus dipuaskan. Kenapa kau bangkitkan sementara engkau belum bisa puaskan secara normal? Na'udzubillah, mungkin kelihatan yang lain dan na'udzubillah. Kita ada mengerti, Anda tidak mengerti keadaan di sana. Tetapi sah kalau melihat saja, cuma yang dipermasalahkan adalah akibatnya setelah itu. Sampai mohon maaf, akhirnya mungkin dia cari kepuasan dengan tangannya sendiri dan sebagainya. Karena dia masih punya iman daripada perempuan yang lain dengan tangan sendiri. Mungkin perlu dia adalah dosanya tidak segede zina. Akhirnya ngentengkan. Sehingga mungkin hobinya seperti itu. Ingin bangkitkan syahwat, mungkin bisa setiap hari. Karena terpesona dengan Anda menarik bagi dia, sehingga pengen lihat dia melampiaskan. Kita biasa dengan mohon maaf melampiaskan dengan tangannya sendiri dan termasuk efeknya juga. Suatu ketika di saat bertemu pun ternyata dia lebih menikmati dengan tangannya daripada dengan pasangannya. Karena mungkin kalau dengan pasangannya tidak bisa praktis, kalau dengan tangannya praktis dan sebagainya, sehingga menjadi terlatih dia di saat perjalanan kalau bangkit syahwat dia biasakan dengan tangannya. Dan itu adalah ini pengakuan sebagai laki betul tidak begitu. Karena apa? Karena kesalahan saya sudah terbangkit, saya mohon maaf, saya melihat milik istri saya langsung itu beda. Di saat di video kok terasa berbeda-beda. Sehingga aku bangkit sama khayalan saya kembang. Sehingga saya bangkit sama sampai ada di foto, disimpan fotonya dan sebagainya. Sehingga di saat bangkit mungkin di saat sudah di offline, dia lihat foto istrinya gambar bangkit sama dia bangkit sensitif. Akhirnya biasa dengan diri. Kemudian berkembang satu apa? Pengen mencoba-coba melihat yang lainnya, gambar-gambar milik orang lain dan seterusnya. Ya, akhirnya apa? Bagusan ini daripada milik istri. Itu kenyataan sebagian pengakuan mereka. Maka yang paling indah adalah tetap menjaga
Ya, dan bercita-citalah untuk segera pulang. Cuma pertanyaannya dengan kalimat indah, bicara tentang urusan anak-anak, minta nasihat, mesra, abang aku rindu dan sebagainya. Sudah, kalau syahwat itu kan syahwat itu adalah semakin dibangkitkan semakin tumbuh lagi. Selagi Anda tidak mampu memuaskan secara langsung, Anda jangan mancing-mancing urusan syahwat. Anda di sini, dia di sana. Ya, dia alhamdulillah orang soleh, nggak akan terjadi apa-apa. Kalau dia tidak soleh, naudzubillah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau bicara tentang melihatnya saja adalah nggak ada masalah, memang itu pasangannya. Yang jadi masalah adalah akibatnya setelah bangkit syahwat apa kira-kira, ayo. Itu harus kita perhatikan. Orang bangkit syahwat itu mudah ditepis dengan wudhu dan sholat atau apa. Bangkit syahwat. Kalau syahwatnya syahwat yang datang sendiri. Tapi kalau syahwatnya sama diundang, mau diusir gimana? Mau dia ngintip-ngintip dia mau diundang, mau diusir, nggak bisa datang lagi. Jadi syahwat itu, jadi orang tuh dengan kebiasaan, dengan kesibukan ini akan lupa itu semuanya. Maka lebih baik suami anda ajar untuk tenang jiwanya dengan mendidik anak, dengan zikir, kumpul dengan ulama, kesibukan sebagainya. Jangan dipancing-pancing urusan syahwat selagi anda tidak bisa memenuhinya. Khawatir apa? Terbiasaan bangkit syahwat setiap saat, sementara dia belum punya pelampiasan yang halal. Yang halal jauh. Ya seperti itu ya. Nah, hati-hati dalam hal yang demikian ini. Kalaupun Anda pernah dengar fatwa para ulama, katanya sih masa ada boleh kita hubungan suami istri dengan cara membangkitkan syahwat dengan cara nonton film kotor. Itu paling bahaya Pak. Sehingga suamimu bangkit syahwat bukan karena dirimu, tapi karena gambar. Jadi itu sebetulnya akan menjadikan khayalannya adalah wah di sana yang dicari di alam khayal, sehingga merendahkan itu suami istri kayak begitu. Dan seperti yang aku lihat, aku yang merendahkan. Tapi orang yang hebat beriman lihat Lodul Basar, selagi bukan yang halal dia melihat, dia perlu digambar, maka dengan pasangan akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Itulah pendidikan Islam. Dan kalian pun bisa pribadi merasa kok. Di saat Anda dengan kesibukan dan sebagainya, Anda tidak pikirkan syahwat. Tapi di saat Anda terus hari ini pergi bicara syahwat, besok juga video kelam syahwat, besok lagi syahwat, terus makin tidak ada ujung-ujungnya. Dan memang begitu namanya syahwat. Akan tapi hidup kita tidak posisi syahwat, dan bukan untuk membangkitkan syahwat, akan tapi pernikahan diadakan adalah jika ada syahwat kita punya penyaluran yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat, minum jamu-jamu, obat segala macam. Hidupnya mencari syahwat, bukan mencari syahwat. Ya, insya Allah seperti itu. Hati-hati untuk yang bikinkan itu, termasuk gambar-gambar tidak diperkenankan. Kalian jangan biasa melihat. Kalian kalau melihat merugikan dirimu. Contoh, biasa melihat, mohon maaf, sudah punya suami, melihat gambar laki-laki perkasa, model begini dan sebagainya. Itu yang runtuh mental. Sehingga apa? Suami itu kan begitu. Bahaya sekali, sehingga apa? Dia nggak rindu lagi. Kalau hubungan suami istri pun dia mencari yang dihayalannya, tidak indah. Makanya para psikolog pun mengatakan mentalnya yang rusak, otaknya, kepalanya manusia, otaknya adalah syaitan. Sehingga dia tidak akan puas dengan pasangannya, selalu mencari yang tidak ada. Seandainya, sampai mohon maaf kalau sudah mentalnya rusak, dia nggak pandang. Setiap dan perempuan baru, dia ada terlintas, mungkin ada yang unik begitu. Ada sisi lain, mungkin dia hitam, putih, dia pengen macam-macam, sampai syahwat kepada ibunya, syahwat kepada anaknya, gara-gara tontonan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah ini banyak sudah pegang ini, ya silakan. Satu pertanyaan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Izin mau bertanya, Buya. Ini ibuku kan menyuruh saya pulang dan menikah. Tapi saya sendiri belum ada kepastian soal jodoh, Buya. Jadi mohon saran ikuti kata orang tua atau kata hati. Terima kasih, Buya. Anakku yang soleha. Jadi bangun cinta di atas pernikahan, jangan membangun pernikahan di atas cinta. Sebab kalau kamu mencintai dulu itu tersiksa, katanya nggak jadi juga. Tapi membangun cinta di atas pernikahan begini nak. Yang penting laki-laki itu adalah layak untuk menjadi suamimu, ada tangkap sesuai hanya informasi yang masuk ke kupingmu. Sudah, biarpun hatimu saat itu belum jatuh cinta.
nggak apa-apa menikah dengan dia, tapi kalau sudah jatuh cinta dulu repot, nggak bisa milih, tersiksa. Makanya membangun cinta di atas pernikahan, pikirlah nikah. Sehingga di saat kamu mikir pernikahan, bukan mikir cinta dulu, mikir pernikahan, ya laki-laki yang layak, soalnya begini, kamu bisa pilih sebebas-bebasnya. Kalau tidak jadi, nggak sakit hati. Satu. Yang kedua, jadilah kamu orang cerdas, perempuan cerdas, kayak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu umurnya 40 tahun, dan berarti Nabi umur 25 tahun. Kalau tentang kehebatan Nabi, siapa yang nggak tahu Nabi akhlak yang paling istimewa di kota Mekah. Cuman Siti Khadijah itu orang cerdas. Karena beliau mengukur orang lain seperti diri beliau. Nabi Muhammad orang bersih, orang mulia, tidak pernah berurusan dengan perempuan. Siti Khadijah wanita berusaha janda, sama dia pernah berurusan dengan laki-laki. Yang namanya jodoh, siapa tahu kan begitu ibaratnya. Siti Khadijah adalah memulai dengan program pernikahan ini. Keluarganya diutus untuk datang ke keluarga baginda Nabi. Gak usah mikir kayak lebih tua dah, kalau sudah namanya jodoh. Jadi maksudnya apa? Gak ada salahnya seorang wanita memulai ini, tapi dengan cara terhormat. Kalau saya punya anak perempuan, ada laki-laki hebat, mungkin saya lamar duluan. Saya tidak akan dimotor. Saya punya Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah adalah seorang perempuan, anak dari istri. Lalu Sayyidina Umar menawarkan, hei Abu Bakar, dia tak perlu punya mantu yang baik. Kan sah-sah saja seorang bapak pengen punya mantu yang, ya Abu Bakar, aku punya perempuan namanya Hafsah, jika aku punya hajat kepadanya, aku buka pintu. Abu Bakar diam saja. Sadar dengan diamnya Abu Bakar itu artinya tidak diterima. Pindah kepada Sayyidina Uthman, ya Uthman, aku punya anak gadis, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, jika kau punya hajat, aku buka pintu untukmu. Diam juga Uthman, sedih Sayyidina Umar, anakku tidak laku bahasa itu. Ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, sebagai seorang bapak akan merindukan pengen punya anak yang menikah dengan laki-laki baik. Kemudian saya mencoba mencarikan buat anak saya Hafsah laki-laki terbaik, tapi tidak mau. Abu Bakar tidak mau. Uthman juga tidak mau. Rasulullah tersenyum, wahai Umar, akan menikahi anakmu orang lebih baik dari Abu Bakar dan Uthman. Sayyidina Umar mikir, orang mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Mana ada orang lebih bagus dari Abu Bakar? Ya Rasulullah, siapa yang akan menikahi putri saya yang lebih bagus dari Abu Bakar? Nabi menjawab, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Gak kebayang menawarkan ke Nabi, tapi ternyata oleh Allah diberi sesuatu yang lebih dari yang di pikirannya. Maksudnya begini, anak soleha, kalau ada laki-laki baik, kamu bisa saja minta tolong ke Ustaz. Ya Ustaz, saya seorang perawan, saya punya ini, saya sudah punya, tolong sambungkan dengan laki-laki itu. Bukan menawarkan, kamu mau dengan aku gak? Bukan gitu. Dan itu banyak perempuan-perempuan yang bilang juga biasa begitu. Sudah, kamu pengen siapa sih? Nanti saya jelas selami dia. Saya panggil laki-lakinya, biasanya nggak apa, dia ngomong. Tentunya dengan cara terhormat. Karena bisa jadi dia itu sebenarnya laki-laki yang sangat baik, kosong hatinya, bisa dimasukkan namamu langsung. Langsung oke, nggak apa-apa, banyak begitu. Jadi jangan pikir sekarang belum ada, pulang aja dulu, nanti akan disusul dengan ibunya. Lihat laki-laki sejagat itu, pilihanmu, mana yang kiranya menurutmu baik, langsung saja alamatkan nanti orang insya Allah dia. Telepon dia, assalamualaikum, panggil Bu Yasir. Ini maksudnya apa? Jangan nunggu ada calonnya dulu. Kalau sudah ada calon, sudah komunikasi segala macam, malah paling enak yang melamarmu adalah saat kamu berada di Indonesia sebagai orang yang Indonesia. Tapi kalau dia di Hong Kong, khayalannya, wah calon istriku banyak duit, nanti tinggal saya minta istri bulanan. Nah ini wah ini bakal kacau nikahnya bukan karena. Nah, ada tak gitu kira-kira? Kesalahanmu sendiri. Ya, kamu sebagai, jadi calon suamimu lihat kamu sebagai seorang wanita yang abdi pada ibunya. Waktu dengan ibunya lepas dan alumni Hong Kong dan Singapura. Soleha, ada gambarannya belum? Nanti ada. Orang mana sih? Banyuwangi Bunda. Tempatnya bangsa ya. Oke, kalau atas sering lagi. Kalau si mama lagi. Itulah, jadi pulang ikuti bunda. Setelah itu
Lihat laki-laki yang baik siapa kira-kira. Lalu jangan kamu kenalan, disambung-sambungkan oleh Ustaz. Saya punya Ustaz sana tak cari. Amin. Saya juga mau. Oke, Pak, ini ada ibu mau bertanya. Ibu dari mana? Cukup. Ini ibumu langsung? Bukan, ibu San. Oke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Blitar, nama saya Asmi Seno. Blitar. Dari Kelurahan Panggung, Kecamatan Judul. Pulau Blitar. Ya, saya minta juga. Sama. Kelurahan Panggung, Pak. Oke. Saya mau tanya, kalau saya di Hongkong sudah 28 tahun. Hah? Sudah 28 tahun ya. Berapa orang? 28 tahun. Pertanyaannya, Di sini 6 tahun itu, masih tahu kan? Suami di mana ibu? Jajan, Ada anak di mana? Iya, Anak? anak dua, yang satu di sini, yang satunya di Indonesia. Yang satu di rumah. Iya, Sudah kerja? sudah semua. Yang Kerja apa sekarang? yang di rumah di kelurahan, Eh? di kelurahan, yang satunya di sini. Sini kerja ikut ibu. Enggak, kerja di majikan yang Eh? lain. Kerja. Majikan yang lain. Iya. Baik. Terus saya mau tanya, saya kan di sini 6 tahun itu majikan tahu kan, kadang-kadang Islam nggak bedakan tapi gitu, Mana? nggak bedakan tapi itu dia majikan tahu. Nggak makan babi. Nah, setelah itu majikan di majikan banyak itu makan babi. Saya ya makan sedikit lah. Ya gimana kan yang bisa aja saya ya dari api ya Ibu yang solehah, insya Allah anaknya di rumah segera mapan. Anaknya di sini segera dapat pasangan. Ibu nggak usah lagi di sini, pulang di rumah nanti enak. Sudah mulai ditata. Hah? Lagi semua? Bukan? Ya sudah, pulang anaknya soleh di rumah insya Allah. Insya Allah doain ibu, tapi kalau didoain itu jangan makan babi lagi. saya tanggal 15 ke Jakarta itu lomba baca Al-Quran. Siapa itu? Insya Allah, cucinya soleh insya Allah. Baik insya Allah. Lomba yang Pak. ya, baik. Cukup. Pertanyaannya Ibu. Ya, baik jadi gini. Sekali nanti tanggal 15 mau ke Jakarta, hujan sampai pagi. Baik, cukup ibu pertanyaan. Pertanyaannya dijawab. Ya, baik. Amin. Ya, Ya, insya Allah ibu cepat kembali ketemu anaknya soleh, karena yang di sini sudah dinikahkan ya. Kemudian cukup insya Allah. Baik. Adapun urusan babi untuk yang lainnya semuanya. Sudah berikut, kita jawab ya. silakan duduk Bu. Ya, sama-sama. Jadi, jadi urusan babi, tolong ya, babi itu sepakat haram. Kan bisa saja pakai mie rebus atau apa saja ya. Tolong jangan pastikan kalian tidak mencoba-coba urusan babi. Kalau ternyata majikan makan babi, urusan dia babi tidak haram kok bagi dia. Tapi kita sebagai seorang muslim, karena keharaman itu kalau masuk ke mulut kita menjadi kita lemah ibadah, takut meropos iman. Tapi ibu ini adalah kalau saya makan bukan karena actionnya. Alhamdulillah sekarang ada anak-anak yang bukan kalian. Kalau kalian sudah ikut pengajian, yang tidak ikut pengajian sebagai mereka itu action. Jadi makan babi itu kayak sok-sokan. Betul. Alhamdulillah. Mindal. Kalau itu kalau nantimu batal kalian. Kalau calon mertuamu batal ya. Orang yang sok-sokan dengan maksiat itu akan bisa dimain. Kalau orang melakukan dosa, nyesel saya salah, selesai kisahnya. Tapi kalau sudah sebuah kesalahan, action, sok. Aku biasa kok makan ini, makan babi, makan ini. Loh, kalau kita mengatakan babi haram bukan menghinakan orang yang makan babi, tidak orang Nasrani yang makan babi, enggak. Memang Islam ada rambu-rambunya. Tolong ya urusan makanan hati-hati.
Jangan coba-coba. Sedikit pun jangan coba-coba. Masya Allah. Karena haram itu menjadikan keras hati. Kalau keras hati menjadikan kebaikan susah datang pada kita, insya Allah. Ada pun anak ibu dan cucunya insya Allah didoakan baik semuanya. Amin. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir dari samping sebelah kanan tadi yang sudah maju tadi pertama. Yang sudah berdiri. Oh, dari sini tadi sampai Oke, bagian baik. Nah, dikasih lainnya. Dan nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.